Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Presisi. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ferdi. Pak Ferdi, ini terkait dengan operasi pengamanan pemilu 2024 nanti. Tahapan pengamanan ini cukup panjang begitu ya, hampir 1 tahun, 222 hari. Itu tentunya membutuhkan kondisi personel yang sangat prima. Bagaimana dari pihak kepolisian sendiri mempersiapkan kondisi fisik maupun mental dari setiap personel untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu ini, Pak? Baik, Mbak. Jadi Bapak Kapolri selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan untuk senantiasa menjaga kebugaran fisik daripada kesehatan dan fisik daripada personel kita, termasuk mentalnya dalam menghadapi pemilu yang begitu panjang. Sehingga dalam Satgas kita, dalam Satgas PAN yang saya sampaikan tadi itu ada fungsi psikologi dan kesehatan. Nah, di situ kita akan memberikan pelayanan kesehatan kepada semua personil kita yang tergelar di lapangan. Jadi dari Dokes kita akan turun ke lapangan, termasuk tentang psikologi daripada personil kita. Nah, kita juga masing-masing komandan lapangan, pimpinan di lapangan, pada saat mungkin ada kegiatan yang mungkin agak kurang, karena tadi saya sampaikan potensi kerawanan daripada masing-masing tahapan itu kan berbeda-beda. Begitu mungkin agak kurang, nah itu bisa pakai, misalkan kayak kemarin itu full kita di KPU pada saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang itu agak kendor. Nah, ini kita pakai untuk olahraga biar supaya fisiknya bisa tetap terjaga. Iya, Mbak. Jadi memang ada pelatihan khususnya begitu ya, Pak, untuk pada seluruh personil pada saat masa-masa kendor begitu. Iya, kita ini. Ya. Karena memang kita juga melaksanakan sudah praop. Jadi kita sudah melaksanakan latihan praoperasi ya, dan saya kira anggota kita sudah paham dengan itu. Untuk seluruh Satgas, Pak? Iya, Mbak. Ya, semua Satgas kita latihkan. Kemudian bagaimana sinergi pengamanan dengan TNI ataupun stakeholder terkait, Pak, untuk bersama-sama menjaga keamanan pemilu? Baik, Mbak. Jadi salah satu keberhasilan daripada pengamanan operasi ini adalah sinergitas. Kuncinya sebenarnya adalah sinergitas. Sinergitas dengan semua komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian TNI, ya, penyelenggara pemilu, termasuk media, wartawan, itu kita akan harus kolaborasi dengan mereka. Makanya tadi yang saya sampaikan ada operasi Nusantara Calling System, itu juga nanti ini. Khusus untuk TNI memang kita terus sama-sama, karena TNI Polri inilah perekat bangsa yang punya struktur komando paling lengkap dari atas sampai ke bawah. Di atas bilang A, sampai ke bawah itu A. Kalau di tempat lain kan mungkin belum ada, saya kira, organisasi yang demikian. Sehingga kita ini memang betul-betul harus bersinergi betul, mulai dari kita mulai latihan bersama, ya, ada kolaborasi, sampai nanti penggelaran personil. Mungkin kemarin Mbak Ratu juga pada saat apel gelar pasukan itu kita sama-sama dengan TNI. Nanti juga personil kita, Babin Kamtipmas, Babinsa, tetap bersama-sama di lapangan. Dan kalaupun terjadi yang saya sampaikan situasi kontingensi, dari teman-teman TNI juga akan membantu dan mereka menyiapkan pasukan-pasukannya untuk membantu kita. Gitu, Mbak. Baik. Terkait dengan pengamanan agenda nasional ini ya, Pak, khususnya seperti IKN atau objek vital nasional lainnya, bagaimana pembagian personil, sementara mungkin untuk saat ini seluruh personil terfokus pada pengamanan tahapan pemilu, itu seperti apa, Pak? Jadi begini, Mbak, proyek strategis nasional ini tetap harus berjalan. Jadi banyak proyek strategis nasional di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita,
ini harus kita jaga keberlangsungannya. Jangan karena kita fokus untuk melaksanakan pengamanan ini nanti tidak terjaga. Saya sampaikan tadi bahwa setiap tahapan pemilu mempunyai ancaman tersendiri, gitu. Makanya pola pengamanannya, pelibatan personil kita juga tidak selama 222 hari itu, misalkan udah 100.000 anggota kita terus sama itu, enggak. Jadi sesuai dengan ancaman yang kita hadapin dalam tahun, sehingga pasti masih banyak personil kita yang tersedia untuk mengamankan itu. Tapi begitu puncaknya yang saya sampaikan tadi pada saat pencoblosan dan mungkin kontingensi, itu mungkin kita akan tinggalkan sedikit karena mungkin juga di situ ancamannya tidak begitu ini. Nah, termasuk di proyek PSN ini juga mungkin ada TPS khusus yang diberikan kepada pekerja atau tenaga kerja yang ada di proyek tersebut. Jadi di situ juga nanti polisi akan melakukan pengamanan. Baik. Terakhir Pak Ferdi, terkait dengan himbauan Anda kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga ketertiban di tahun politik 2024 nanti Pak sebenarnya. Jadi Mbak Ratu, pemilu ini sudah nanti yang ke-13 kali kita melaksanakan pemilu. Sehingga saya berharap dengan pengalaman yang sudah-sudah, karena pemilu ini ada memilih pemimpin kita, saya berharap bahwa perbedaan itu benar-benar kita hormati, kita junjung tinggi perbedaan itu. Karena sejatinya sejak lahir kita ini berbeda. Ya, apalagi nanti kita berbeda, mungkin berbeda pilihannya, ada yang mungkin pilih A, B, C. Ya, itu pilihan pendapatnya juga dalam situasi yang sekarang, wah banyak sekali pendapat. Harus kita menghargai sama-sama. Sehingga kedewasaan kita dalam sistem demokrasi yang kita anut, ini benar-benar kita bisa lebih dewasa lagi dalam menentukan pilihan, menghargai pendapat. Berikutnya, hasil apapun juga hasil yang dihasilkan oleh pemilu yang akan datang, ini juga kita harus hormatin karena inilah proses demokrasi kita. Ya, jadi itu kami berharap betul kepada masyarakat untuk mari kita sama-sama menghargai setiap perbedaan dan menghormati hasil yang dicapai. Termasuk kami juga mengajak kepada masyarakat untuk terlibat aktif ya dalam memantau mungkin pemilu, untuk ikut serta dalam tidak golput lah gitu ya, maksudnya ikut berpartisipasi dalam pemilu pencoblosan yang akan datang. Ya, Pak Ferdi, ini selain kesiapan personel, pengamanan juga didukung oleh sarana dan prasarana modern, yakni Command Center yang berada di Mabes Polri dan juga Polda Jajaran. Bisa dijelaskan Pak, keunggulan Command Center ini seperti apa Pak? Jadi Mbak Ratu, Command Center ini kita cukup modern lah ya, dan ini kita pakai pada saat G20 kemarin di Bali dan KTT AIS di Bali juga, dan KTT 43 ASEAN di Jakarta kemarin. Jadi keunggulannya ini kita di situ bisa mendapat informasi sebanyak-banyaknya ya melalui sistem-sistem yang kita buat. Dari informasi-informasi itu, ini kita bisa menggerakkan. Dari situ kita bisa menggerakkan sekaligus mengendalikan personil kita di lapangan. Termasuk kita bisa melaksanakan koordinasi, ya kira-kira apa yang akan kita lakukan. Seperti kita lihat, ini adalah SOT, Sistem Operasional Terpadu. Jadi anggota kita bisa lihat di mana kedudukannya seluruh Indonesia. Dan dalam Command Center kita ini kita lengkapi dengan VR, Face Recognition itu, kemudian AI, ada kita siapkan itu. Kemudian kita integrasi dengan beberapa sistem-sistem yang lain. Ada DOORS, ada EWS, ya. Kemudian ada lancang kuning, masalah Karhutlah, itu kita siapkan. Ada BMKG. Jadi di situ bisa kita lihat kalau misalkan
terjadi sesuatu, di situ kita mendapat informasi sebanyak-banyaknya, sekaligus bisa kita menyampaikan ke jajaran, kita menggerakkan ke jajaran dan mengendalikan. Dalam command center kita ini juga, ini kita bisa real time untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Baik, terima kasih Irjen Pol Ferdianto Iskandar BTKK, Asisten Kapolri Bidang Operasi, telah bergabung bersama kami berbincang dalam talk show Presisi. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Ferdianto Iskandar BTKK, dan tentunya kita semua berharap pemilu 2024 nanti dapat berjalan aman dan damai sesuai dengan harapan kita semua. Saya Ratu Dianti pamit undur diri dan sampai jumpa.